Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mizanuddin Hardiansyah dengan NIM 1720219. Saya adalah mahasiswa optometri dari kelas RPLA 2 angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit AMD atau Age-related macular degenerative. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas untuk persyaratan UTS saya. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan AMD ini, saya akan membaginya dalam beberapa topik, yaitu satu, definisi AMD, prevalensi, tiga, faktor resiko, klasifikasi, gejala, pemeriksaan, dan manajemen. Definisi AMD menurut buku ajar Age-related macular degenerative halaman 1 oleh Supanji. Age-related macular degeneration ARMD atau AMD biasanya lebih familiar disingkat dengan AMD atau degenerasi makula adalah penyakit mata yang sifatnya kronik progresif yang menyerang orang dengan usia lanjut, umumnya orang dengan usia di atas 50 tahun. AMD seperti namanya menyerang pada makula. Makula sendiri yang merupakan tempat berkumpulnya sel-sel fotoreseptor, terutama sel kerucut. Karena yang diserang makula, hal ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan sentral pada pasien. Sifatnya, gangguan tersebut bersifat gradual atau bertahap, yang apabila tidak tertangani dengan baik, gangguan itu bisa mengarah pada kebutaan. Prevalensi AMD di dunia pada tahun 2010, AMD menjadi penyebab kebutaan dari 6,6% penduduk dunia. Pada tahun yang sama, dari seluruh kasus visual impairment di dunia, 3,1%-nya disebabkan oleh AMD. Pada 2020, diperkirakan ada 196 juta penduduk dunia yang mengalami AMD dan diperkirakan akan meningkat menjadi 288 juta pada tahun 2040. Beberapa faktor resiko AMD, ada faktor resiko utama atau yang resikonya itu besar dan ada faktor resiko sedang. Faktor resiko utamanya adalah pertambahan usia. Seperti disebutkan tadi, AMD biasanya menyerang pasien yang usianya di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah adanya riwayat operasi katarak. Yang ketiga, adanya kebiasaan merokok. Yang keempat, adanya keluarga dengan riwayat AMD. Kemudian resiko lain yang bisa dibilang resiko sedang, pertama adalah body mass index yang tidak ideal. Biasanya cenderung gemuk atau kegemukan. Yang kedua, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, tingginya level plasma fibrinogen. Selain itu, ada resiko lain yang sering juga patut dipertimbangkan adalah AMD biasanya lebih banyak menyerang wanita daripada pria. Menurut Supanji dan kawan-kawan pada buku ajar Age-related macular degenerative halaman 4, saat ini sebenarnya belum ada klasifikasi tetap yang digunakan untuk mendiagnosis AMD. Diagnosis AMD itu umumnya dibagi secara sederhana berdasarkan studi AREDS atau The Age-related Eye Disease. Pembagiannya itu didasarkan atas tipe dan derajat keparahan dari lesi fundus. Pembagiannya adalah early
atau awal, intermediate, dan advance atau lanjut. Nanti pada level advance, AMD akan terbagi lagi menjadi dua, yaitu tipe basah dan tipe kering, atau tipe wet dan tipe dry. Klasifikasi AMD, early AMD itu ditandai dengan drusen berukuran medium. Ukurannya sekitar 63 sampai dengan 125 mikrometer. Tanpa disertai abnormalitas pigmen. Yang kedua, intermediate AMD. Intermediate AMD ini terbagi dua. Yang pertama, intermediate yang memiliki drusen ukuran besar, yaitu ukurannya di atas 125 mikrometer, atau bisa juga seperti pada early AMD ukurannya kecil antara 63 sampai 25 mikrometer dengan disertai abnormalitas pigmen. Yang ketiga adalah advanced AMD, ditandai dengan neovaskularisasi dan invasi pembuluh darah retina. Itu untuk jenis wet atau basah atau eksudatif AMD. Yang kedua yaitu tipe atrofi geografik. Ditandai dengan adanya atrofi geografik, itu biasanya disebut dry AMD atau AMD atrofi. Nah, pada dry AMD dia dapat berkembang menjadi wet AMD. Nah, bisa dibilang wet AMD ini sifatnya lebih parah daripada dry AMD karena adanya invasi pembuluh darah pada retina. Wet AMD sendiri adalah jenis AMD yang biasanya atau bisa dibilang jenis AMD yang menyebabkan penderitanya mengalami kebutaan. Nah, berikut adalah klasifikasinya secara mudah. Pertama ada faktor risiko. Faktor risiko itu mengarah pada AMD. Dari AMD terbagi atas tiga, AMD awal, intermediate, lanjut. Nah, di lanjut nanti terbagi atas dry dan wet. Nah, ini adalah klasifikasi AMD. Ini contoh adanya drusen. Drusen berukuran kecil. Ini soft drusen, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, yang ini adalah hard drusen. Drusen itu sendiri berupa endapan berwarna kuning yang biasanya itu terdiri dari lipid, protein, dan debris sel yang berada di bawah retina yang terbentuk karena proses degenerasi atau proses penuaan karena usia. Nah, di sini ada intermediate AMD, drusennya semakin terlihat jelas. Nah, ini juga drusennya terlihat jelas. Ini pada dua kasus, dua pasien yang berbeda. Ini adalah mata kanan, ini mata kiri. Ini dua pasien yang berbeda. Begitupun pada slide sebelumnya, ini pun dua pasien yang berbeda. Nah, ini adalah mata kiri satu orang pasien yang sama yang diambil berselang 3 tahun. Ini perubahan dari intermediate ke advance. Nah, di advance ini terlihat adanya atrofi geografik. Perubahannya seperti kita melihat ada daratan di sini terusannya. Gejala AMD pada awalnya AMD itu sering tidak terasa karena AMD itu umumnya berkembang secara lambat dan menjadi parah setelah 5-10 tahun. Nah, biasanya apabila pasien sudah merasakan keluhan, keluhan yang akan dialami pasien berupa satu penurunan tajam penglihatan secara bertahap atau visusnya menurun secara bertahap. Yang kedua, adanya distorsi atau gangguan atau perubahan bentuk penglihatan.
Yang ketiga, ketika pasien melihat garis lurus menjadi bergelombang. Yang keempat, menurunnya kemampuan penglihatan warna. Yang kelima, adanya black spot atau titik hitam atau kekosongan atau hilangnya pandangan di area sentral atau di area tengah. Pemeriksaan AMD itu karena AMD ini sulit dirasakan oleh penderita pada awal masa perkembangannya, maka apabila seseorang curiga atau kita sebagai optometris curiga seorang pasien mengalami AMD atau menderita AMD, maka kita sebagai optometris dapat melakukan tes Amsler atau Amsler grid dan bisa dikuatkan dengan oftalmoskop atau fundus. Fundus akan lebih baik karena dia ada dokumentasinya sebagai langkah awal. Nah, apabila ditemukan kelainan, maka kita sebagai optometris dapat merujuk ke oftalmologis untuk dilakukan pemeriksaan OCT dan fluoresin angiografi. Nah, berikut adalah Amsler grid. Ini yang sebelah kiri adalah bentuk kertas Amsler grid. Nah, biasanya ketika kita ingin memeriksa pasien dengan Amsler grid, kita minta pasien menggunakan kacamata bacanya. Kacamata baca pasien sesuai yang biasa dia gunakan atau dengan visus dekat terbaiknya, kita minta pasien untuk memegang kertas Amsler grid di jarak 35 sampai 40 cm. Pemeriksaannya dilakukan dengan satu mata. Hasil yang ideal adalah gambarnya terlihat seperti ini, kotak-kotak wajar. Namun apabila pasien menemukan ada gangguan seperti ini pada gambar sebelah kanan, tidak harus seperti ini, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, maka eh, bisa dikatakan pasien memiliki AMD atau menderita AMD. Kemudian manajemen AMD adalah menurut Supanji, masih berdasarkan buku ajar Age-Related Macular Degenerative halaman 4, saat ini sebenarnya belum ada terapi yang memuaskan untuk penanganan AMD. Terapi yang ada saat ini itu sifatnya menghambat progresivitas dari AMD itu sendiri. Nah, kita sebagai optometris ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kepada pasien apabila kita menemui pasien dengan AMD. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan visus secara rutin guna memonitor perkembangan AMD dari pasien. Yang kedua, meminta pasien melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti berhenti merokok, mulai rutin berolahraga, karena seperti yang kita tahu, body mass index dan kebiasaan merokok itu merupakan salah satu yang menjadi faktor AMD. Yang ketiga adalah menjaga pola makan dan menambah makanan pasien dengan yang memiliki nutrisi yang baik dengan kandungan antioksidan, zinc, vitamin E, vitamin C, dan makanan-makanan yang mengandung lutein dan zeaxanthin. Yang keempat adalah meminta pasien menjaga berat badannya. Yang kelima, meminta pasien aktif menggunakan sunglass saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai AMD. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan saya terbuka atas kritikan dan koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.